Silakan Kodek. Baik. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali ya menyimak, mendengarkan materi pemaparan eksposisi Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-60 di pagi hari ini. Mari dibuka dengan doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami akan mendapatkan eksposisi Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-60 yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Lindsay. Urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berikan roh kejaksanaan sehingga cakap mengajar kami Alkitab tentang Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-60. Engkau yang juga memimpin dengan perantaraan Roh Kudus-Mu acara ini, berikan koneksi internet yang stabil sehingga acara ini dari awal hingga akhirnya berlangsung dengan baik. Kami serahkan juga untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami, Bapak, Ibu, dan Saudari yang menyaksikan live acara ini maupun dalam offline-nya. Kiranya mereka mendapatkan manfaat dan berkat dari acara ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Ya, silakan Kodek. Ke Ibu Lindsay. Silakan Kodek share screen. Ya, kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul. Nah, kali ini kita akan membaca ya kisah tragis ya bagaimana Rasul Stefanus di stoning ya, dilempar batu sampai dia mati. Ya. Oke, silahkan Pak Moderator. Ya. Kisah Para Rasul bab 7 ayat yang ke-54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Setelah mereka mendengar seluruh uraian dari Rasul Stefanus yang mengenai sejarah masyarakat Israel yang singkat, sejarah orang-orang Yahudi secara singkat dari kisah Abraham sampai terus ke bawah sampai ke Moses ya. Mereka bilang, dikatakan di sini sampai menusuk hati, ya, menusuk hati, istilahnya tersinggung. Ya, tersinggung itu bukan hanya tersinggung yang sepele ya, tapi tersinggung yang membuat kemarahan, gusar, ya, dan gimana saya mengungkapkan perasaan seperti, aduh, bagaimana caranya supaya saya membungkam, istilahnya begitu. Istilahnya bagaimana supaya mereka membungkam Stefanus, karena Stefanus menguraikan kebenaran apa yang benar, tapi mereka tidak mau terima, mereka tidak mau dengar lagi. Lalu apa yang dikatakan Stefanus itu benar-benar menusuk hati mereka. Ya, dan mereka menggertakkan gigi, artinya sudah geram, sudah ingin menghabisi. Ya, kenapa mereka merasa tertusuk hatinya? Kenapa mereka begitu geram mendengarnya? Karena mereka pertama satu, ya, mereka ini
orang yang tegar tengkuk, orang yang sombong, orang yang dablek. Ya, mereka punya hati tapi tidak bisa merasakan. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Nah, sama nggak dengan tetangga kita? Ya, hati mereka itu hati yang bukan disunat, hati yang uncircumcised. Ya, mereka menentang Roh Kudus, mereka menentang Roh Tuhan, mereka menentang kebenaran yang diberitakan oleh Stefanus pada saat itu. Sama halnya sekarang kita berhadap-hadapan, bertetangga dengan kaum Islamis yang menentang kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka tertutup, hati mereka itu beku seperti batu, bukan hati yang flesh, hati yang terbuat dari daging. Ya, mereka resisting Roh Kudus. Resisting itu melawan, mencoba melawan Roh Kudus. Mereka resisting itu istilahnya apa ya? Tidak mau tunduk. Ya, dan merekalah orang-orang yang telah membunuh nabi-nabi sebelumnya, umat-umat Tuhan sebelumnya, umat-umat Kristen sebelumnya. Ya, satu roh. Mereka memiliki satu roh, yaitu roh pembunuh. Mereka memiliki satu roh, yaitu roh antikristus. Ya, mereka menggertakkan giginya, ya, karena mereka tidak mau bertaubat. Ya. Bahkan mereka ingin membalas dendam, membalaskan kemarahan mereka kepada Stefanus. Mereka menolak mendengarkan berita Injil yang diberitakan oleh Stefanus. Sama halnya kalian bertetangga dengan muslim-muslim sekarang ini yang menolak mendengarkan. Mereka nggak mau dengar kebenaran. Ya, mereka lebih senang untuk sama-sama rebellion itu memberontak. Bagaimana caranya supaya ini para debater apologet dari pihak sebelah untuk membungkam apologetik Kristen dengan cara mengancam, memenjarakan, ya. Mereka paling senang kan mengancam. Mereka paling senang kan kejar-kejar, mengejar Sofia, mengejar Fatima, ya, memenjarakan Pak Kace, ya. Maksudnya supaya apa? Supaya dibungkam mulutnya, supaya mereka tidak memberitakan kebenaran. Sama halnya dengan Stephen, pengalaman Stephen saat itu, orang-orang Yahudi ini ingin membungkam Stefanus selama-lamanya karena mereka menolak kebenaran. Ya, kita apply apa yang ada di Alkitab dalam kehidupan kita saat ini. Yang ke-55. Yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Tetapi Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan ketakutan, akan terus memberitakan kebenaran, meskipun nyawa mereka adalah taruhannya. Ya. Stefanus dipenuhi Roh Kudus, Sofia dipenuhi dengan Roh Kudus, MKC dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa lagi? Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tahu resiko mereka. Ya, bukan berarti mereka harus mati konyol ya, tapi kalau ada kesempatan untuk pergi, untuk keluar dari kematian, ya, karena belum waktunya, maka keluarlah, jangan mati konyol. Ya, pada saat ini Stefanus sudah terpojok. Ya, Stefanus dikelilingi oleh orang-orang Sanhedrin, orang-orang beragama. Ini orang-orang beragama loh yang mengelilingi Stefanus ini, bukan orang-orang goblok, orang-orang beragama, orang-orang pinter, orang-orang yang memiliki pendidikan. Ya,
bukan kadrun-kadrun blow on yang tidak mengerti law ya, atau hukum-hukum. Bukan, tapi mereka adalah orang-orang yang mengerti isi kitab mereka. Ya, Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menengadah ke langit. Ya, di saat Stefanus menengadah ke langit, ya, Stefanus melihat Tuhan, melihat kemuliaan Elohim. Berarti dia melihat Father, ya. Karena di English-nya dikatakan, and Jesus standing at the right hand of God. Ada lagi translation-nya, standing at the right hand of the Father. Ya, biasanya di kitab-kitab itu, di kitab-kitab yang lainnya itu Yesus sitting at the right hand of the Father, at the right hand of God. Ini Jesus standing. Kalau seorang raja sampai berdiri, itu artinya sang raja memberi hormat, memberi salut kepada Stefanus. Yang dia tahu Stefanus akan datang. Sampai Yesus sendiri berdiri di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Elohim untuk menyambut Stefanus. Ini luar biasa. Bagaimana Stefanus bisa melihat Yesus? Karena saat itu langit terbuka, ya, dan kemuliaan Tuhan nampak. Dia melihat Bapa dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Ini membuktikan, ya, membuktikan bahwa ada Trinity di sini. Bagi orang yang tidak percaya dengan Trinity, Tritunggal, Triun, ini dibuktikan. Ada Roh Kudus, Stefanus penuh dengan Roh Kudus, ya, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa Tuhan. Tiga entity. Dan tiga entity ini Elohim menyambut kedatangan Stefanus dan membuat Stefanus bisa melihat keduanya, yaitu Father and Son. Jarang-jarang orang bisa melihat Father and Son bersama-sama. Ya. Yang ke-55. 56. Oh, 56, sorry. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. The Son of Man, ya, anak manusia. Ya. Ini di Perjanjian Baru, ya, title The Son of Man atau anak manusia dikatakan sebanyak 88 kali di dalam Perjanjian Baru, ya, digunakan 85 kali di dalam 4 gospel, 4 Injil. Di 4 Injil, Matthew, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu disebutkan sebanyak 85 kali. Ya, berarti hanya 3 kali setelah itu disebutkan the Son of Man atau anak manusia. Ya, kaitannya dengan Yohanes 1 ayat yang ke-51, dan dia berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat surga terbuka. Surga terbuka, ini dibuktikan. Dan malaikat-malaikat Elohim naik turun di atas anak manusia. Stefanus melihat surga, melihat langit terbuka.
Dan di saat yang sama, Yohanes 1:51, di saat Yesus dibaptis, langit juga terbuka. Ya, luar biasa kalau kita bisa melihat langit terbuka. Lalu the right hand of God, di sebelah kanan Bapa, berdiri di sebelah kanan Elohim. Ya, ini adalah simbol dari kuasa, kekuasaan Yesus sama dengan kekuasaan Bapa. Sama. Bukan lebih rendah atau lebih tinggi, tapi sama. Ya. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, dan sekarang muliakanlah aku bersama dirimu ya Bapa, dengan kemuliaan yang aku miliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ini terbentuk, sebelum Bereshit, Yesus sudah ada. The word itu sudah ada, firman sudah ada. Karena firmanlah yang membentuk dunia ini. Firman. In the beginning was the word. In the beginning, the word was with God. Efesus 1:20-23, yang telah dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari kematian dan menundukkan dia di sebelah kanan Elohim di surga, jauh melebihi segala penguasa, kuasa, kekuatan, dan pemerintah serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Jadi sekarang tahun 2021, 14 November di Indonesia, nama yang paling tinggi dari segala nama adalah Yesus Kristus. Nama dari segala nama yang berkuasa adalah Yesus Kristus. Nama Yesus. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dia dan telah memberikan Kristus kepada gereja sebagai kepala atas segala sesuatu, yang adalah tubuhnya, yakni kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dalam segalanya. Filipians 2:9-11. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia, siapa? Yesus Kristus, dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Karena itu dalam nama Yesus, nama dari segala nama, segala penyakit bisa disembuhkan. Ya. Segala kutuk kemutuk bisa dilepaskan. Segala setan, genderuwo, demon, apalagi tuh, dedemit, apalagi yang menakutkan, tuyul, kuntilanak, ya, itu bisa diusir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bukan dalam nama Allah, bukan dalam nama Muhammad. Ya, kalau nama Muhammad si setan kesenangan. Wah, temen gue nih. Ya. Yang ke-57. Kita ngebut. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka bahkan tidak mau lagi mendengar Stefanus. Mereka tidak mau mendengar itu berita baik. Mereka tidak mau lagi mendengarkan keselamatan. Mereka berteriak kayak orang gila, menutup telinga supaya mereka tidak bisa mendengar. Dan serentak mereka menyerbu Stefanus. Mereka udah ini kalau saya bilang sudah kalang kabut, sudah panik, in a panic mode. Sekarang ini kadrun-kadrun Indonesia sudah mulai panik mode. Karena apa? Karena orang-orang Arab yang mereka dewa-dewakan sudah pada kafir. Mereka panik mode. Dibuatlah kisah-kisah, seluruh India masuk Islam. Seluruh Pakistan masuk Islam. Seluruh Jawa masuk Islam. Orang-orang Jerman masuk Islam. Dibuatlah tipuan-tipuan. Karena mereka sudah nggak mau dengar. Dibuatlah drama. Mu'alaf palsu. Ini berita mah nggak kunjung habis ya. Mereka sudah nggak mau dengar lagi.
58-nya. 58, mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Mereka mengusirnya keluar dari kota. Dari sini aja kita bisa lihat ya pengalaman-pengalaman ex-muslim di Indonesia yang diusir sana sini ya, ngungsi sana sini kemana ke sana kemari. Pak KC contohnya diusir sana sini, Fatimah diusir sana sini, Fadilah diusir sana sini, diincer, dicari. Ya. Lalu kenapa mereka mengusirnya dari kota, mengusirnya keluar kota? Ya, ini sebenarnya ada kisahnya di Ulangan 17 ayat 7. Ya, itu mereka menganggap kota Yerusalem ini kan suci. Ya, tidak mau mereka ada blasphemer. Blasphemer itu penista-penista agama ya. Blasfemi ya. Di Ulangan 17:7 dikatakan para saksi itulah yang pertama-tama harus menghukum mati dia, lalu berikutnya tangan seluruh umat itu sehingga engkau memusnahkannya yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ada hubungannya dengan Leviticus itu Imamat 24:23, berbicaralah Musa kepada Bani Israel, lalu mereka membawa yang menista itu, karena Stefanus dianggap sebagai penista, sebagai blasphemer, ke sebelah luar perkemahan dan mereka melemparinya dengan batu. Dan Bani Israel melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Ya. Mereka membawa keluar kota, melempari Stefanus sampai Stefanus keluar dari kota mereka. Itu kelihatannya ini ada di pinggiran kota yang terjadi. Di pinggiran kota Yerusalem. Ya. Para saksi meletakkan jubah mereka di samping kaki seorang pemuda yang disebut Saulus. Kenapa mereka meletakkan jubah mereka di samping Saulus? Saul saat itu Saul ini in the future of apostle ya, di samping Saul. Karena saat itu Saul sebagai pemimpin Sanhedrin yang dihormati, seorang muda, ya anak muda yang dihormati oleh Sanhedrin karena kepintarannya, karena education-nya, ya, karena eloquence-nya, ya. Itu nanti ada sangkut pautnya dengan Kisah Para Rasul 20-23 ya. Nah, ini di sini di ayat yang ke-58 ini pertama kali nama Saulus disebutkan di dalam Alkitab ya. Oke, yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya Tuhan Yesus. Di mana dikatakan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan? Ini dia. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Receive my spirit. Ya. Ini membuktikan bahwa roh seseorang, roh orang yang mati, ya, ya tidak akan bersama dengan tubuhnya. Roh Stefanus sudah pergi sebelum dinyatakan mati. Seperti dikatakan di dalam, bentar saya lihat dulu. Ini doanya sama ya dengan Yesus ketika Yesus disalib, Lord, receive my spirit. You know, I release my spirit.
saya melepaskan rohku. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Aduh, saya ngebayanginnya kalau lagi di stoning begini. Kita pernah lihat video di orang di stoning nggak sih? Ya, itu seperti di Afghanistan, di Arab, di negara-negara Timur Tengah. Ya, wanita atau pria dilempari batu sampai mati. Kita pernah ngelihat nggak sih? Kebayang nggak kalau kita ada di situ melihat kejadian tersebut? Saya jamin nggak bisa tidur. Yang ke-60-nya. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Sambil berlutut. Ini posisi yang sempurna. Di saat dia menyembah. Ya. Dan posisinya dia itu berhadapan dengan orang-orang yang menstoningnya, melempari batu. Ya. Coba perhatikan doa Stefanus. Perhatikan dan lihat kesamaannya dengan Lukas 23 ayat 34. Lalu Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan untuk membagi jubahnya mereka pun membuang undi. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini Stefanus yang dibunuh begini aja, tetap mengatakan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Kita yang baru diuber-uber kadrun sudah nyumpahin kadrun. Baru diuber-uber. Belum seperti ini. Saya yakin kita nggak sanggup. Kita nggak akan sanggup. Setelah mengatakan itu ia pun mati. Di terjemahan New King James-nya dikatakan, and when he said this, he fell asleep. Karena buat orang Kristen, kalau orang mati secara fisik, mereka sebenarnya tidur. Karena roh mereka sudah bersama dengan Bapa. Dan akan bangkit kembali. Percayakah kalau orang yang mati dalam Kristus, rohnya akan bangkit kembali nanti bersama Kristus? Berarti tidur. Berarti soul-nya tidur. Tubuhnya boleh hancur, tapi rohnya tetap hidup. Tapi buat mereka yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mau menerima Kristus, menolak keselamatan, maka roh mereka benar-benar mati. Karena mereka akan benar-benar terpisah dari Tuhan. Selama-lamanya mereka akan dipisahkan. Tapi kita yang di dalam Kristus akan selalu bersama Yesus Kristus. Oke, sampai di sini ya. Minggu depan kita akan masuk ke bab yang ke-8. Ya, kita akan tutup dulu dengan doa. Oke, silakan Kodek. Nanti habis ini baru ada kita tanya jawab ya, menanggapi. Ya, silakan. Baik. Bapa kami di surga, kami betapa bersyukurnya hati kami, pikiran kami, keadaan kami telah mendengar dan menyimak eksposisi Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat 54 hingga ayat 60 yang disampaikan oleh hamba-Mu
Lindsay, sehingga kami mengerti bagaimana Tuhan Stefanus dan pelayanannya dan di akhir hidupnya. Kami mengerti Tuhan bagaimana martir pertama yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga di sini yang menyiapkan dan rekan-rekan kami, Bapak, Ibu, dan Saudara yang menyaksikan acara ini semakin mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak di surga. Kami untuk selanjutnya akan diskusi, dan kami percaya Tuhan dalam diskusi kami juga dengan peran Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami makin dewasa dalam iman. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami minta kesediaan Bu Lindsay untuk memberkati kami. Bapakku yang di Doa surga. berkat dari Bu Lindsay. Ya, baik Kang. Bapakku yang di surga, kami terima berkat-Mu pagi ini di Indonesia dan malam ini di Amerika. Biarkan kami merasakan kehadiran-Mu. Biarkan kami menerima favor dari-Mu Tuhan. Kekenanan dari-Mu Tuhan. Dan berikanlah kami damai sejahtera, shalom yang ada daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, teman-teman. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Buat teman-teman yang mau join, silahkan ya join di Zoom. Ini ada link Zoom-nya di atas ya. Silakan.